untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kami ucapkan selamat datang Ketua KPU Kota Pagaralam, Bapak Ibrahim Putra, anggota KPU Pagaralam, Bapak Sapriyansyah, Bapak Budi Hardono, Bapak Priyanto, dan Bapak Ikhwan Nopri, Sekretaris KPU Pagaralam, Bapak Nata Oktari, beserta kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Bawaslu Pagaralam, Ibu Nurweni beserta anggota, seluruh tamu undangan, hadirin yang kami hormati, dan juga kami menyapa pada hari ini selamat datang kepada tiga calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagaralam. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang kami sediakan. Rangkaian acara akan kita mulai. Seluruh tamu undangan yang masih berdiri dipersilakan untuk dapat menempati tempat duduknya, dan kepada seluruh rekan media kami telah menyediakan tempat untuk Anda semua. Selama rangkaian acara berjalan, mohon kiranya tidak berjalan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dalam acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagaralam tahun 2024. Sambutlah pembawa acara kita, Imezi Guida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Penjabat Wali Kota Pagaralam, Bapak Dr. Randes Nelson Firdaus. Yang kami hormati, Ketua KPU Pagaralam, Bapak Ibrahim Putra, beserta anggota dan sekretaris KPU Pagaralam. Yang kami hormati, Forkopimda Kota Pagaralam, Bawaslu Kota Pagaralam, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam nomor urut 1, Ibu Haja Happy Safriani SKM MKes dan Bapak MC SE. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam nomor urut 2, Bapak Alpian dan Bapak Alfikriansyah. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Haja Berta SH MKN. Para tim perumus dan panelis pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagaralam, tim kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagaralam tahun 2024. Beserta hadirin dan pemirsa Sriwijaya TV, YouTube Tribun Sumsel, serta Seripoku dimanapun Anda berada yang senantiasa pada saat ini menyaksikan dari layar kaca TV Anda. Dan kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
agar rangkaian acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat hingga di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Doa akan dipandu oleh yang kami hormati Bapak Subaji dari Kementerian Agama Kota Pagaralam. Disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, doakan saya pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang non muslim, silakan menyesuaikan. Lillahi ta'ala wa safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha santun lagi yang maha mulia. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, zat yang maha tinggi dan maha agung. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan arsy yang agung. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul di Gedung Serbaguna SDN 74 ini dalam rangka mengikuti debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam tahun 2024. Ya Allah, rahmati dan berkailah pertemuan ini. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kami dan kota Pagaralam yang kami cintai. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah kami ya Allah, lindungi bumi pesemah yang kami tempat ini. Hindarkanlah kami dari segala bentuk perselisihan dan perpecahan. Satukanlah kami ya Allah senantiasa di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bimbinglah kami ya Allah untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik yang akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kota Pagaralam yang indah ini. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang kami cintai dan mencintai kami, yang dekat di hati, dekat denganmu dan dekat dengan keridhaanmu. Ya Allah, ya Zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana, jadikanlah wali kota dan wakil wali kota yang terpilih nanti ya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga ikatan denganmu dan juga menjaga ikatan dengan sesama manusia, sehingga dengan asbab itu semua Engkau muliakan kami dan Engkau berkahi kota Pagaralam yang kami cintai ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Segala doa terbaik telah kita panjatkan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala rahmat kebaikannya untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Subaji yang telah memandu rangkaian doa kita di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kota Pagaralam kepada yang kami hormati Bapak Ibrahim Putra
disilahkan. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat pejabat wali kota Kota Pagar Alam, yang kami hormati Kapolres Kota Pagar Alam, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan komisioner KPU Kota Pagar Alam, sekretaris, serta seluruh jajarannya. Dan yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Pagar Alam, yang kami hormati Dandim 0405 Lahat, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kota Pagar Alam, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Kepala Lapas Kelas 3A Kota Pagar Alam, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal yang hadir pada hari ini, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama Kota Pagar Alam yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati perwakilan dari akademisi, perwakilan dari media, dan tim pasangan calon yang hadir pada hari ini, yang kami hormati seluruh panelis yang hadir pada hari ini. Selamat datang Pak di Pagar Alam. Dan yang kami hormati dan kami banggakan ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam 2024-2029. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan limpahan jualah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat hadir dalam acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai penganut sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, momentum hari ini merupakan komitmen KPU Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024. Melalui debat pertama pasangan calon wali kota pada hari ini merupakan kesempatan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi,
dan program sehingga dapat meyakinkan pemilih untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Dan kami berharap kegiatan debat hari ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa hambatan apapun. Demikianlah sambutan singkat atas nama lembaga KPU Kota Pagar Alam. Jika ada dapat kekurangan dalam penyambutan kami mohon untuk dimaafkan dan untuk dimaklumi. Demikianlah sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kota Pagar Alam kepada Bapak Ibrahim Putra. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pilkada sudah di depan mata, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024 sudah dimulai. Di tengah-tengah hiruk pikuknya pilkada yang semakin dekat, tentu saja hal yang paling penting untuk dikaji oleh masyarakat adalah visi misi dan program dari calon kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu hadirin yang kami hormati, pemirsa yang ada di rumah, pertama kali ini kita akan mendengarkan tentunya visi dan misi program dan juga pada hari ini debat dari calon wali kota dan wakil wali kota. Dan pada saat ini juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah penguat masyarakat untuk memilih siapa yang akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin Kota Pagar Alam selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya kami masih mengajak masyarakat Kota Pagar Alam untuk hadir ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak suara Anda karena satu suara merupakan perubahan untuk 5 tahun ke depan. Langsung saja hadirin yang kami hormati, rangkaian acara akan kita mulai bersama debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024. Tentu saja pada kesempatan yang sangat berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini, rangkaian dari acara debat publik pasangan calon wali kota Pagar Alam tahun 2024 akan dipandu dan langsung kami akan mengundang moderator kita yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Haja Elweni Ramdian. Apa kabar semua? Sengaja saya menyapa supaya suasana nggak terlalu tegang. 5 tahun lalu alhamdulillah saya ada di sini bersama teman-teman Seripu dan Tribun, dan 5 tahun kemudian saya ada di sini lagi. Memang luar biasa Kota Pagar Alam ini. Tepuk tangan dong. Baik. Debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024. Tema: menyelaraskan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Pagar Alam. Pelaksanaan 28 Oktober 2024. Format debat ada 4 segmen: penyampaian visi misi, penajaman visi misi, saling bertanya, dan closing statement atau pernyataan penutup. Saya punya pantun. Bukit Gumai tinggi menjulang, tempat nenek moyang bertapa. Para calon sudah datang. Mari berdebat dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam debat publik pertama calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam tahun 2024. Perkenalkan, saya Lucia Weni Ramdiastuti akan memandu jalannya debat hari ini. Debat ini bertujuan memberikan kesempatan kepada calon wali kota untuk menyampaikan dan mempertajam visi serta misi, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat bagi Kota Pagar Alam. Hadir bersama kita tim perumus yang terdiri dari, nanti tolong berdiri Bapak dan Ibu. Yang pertama, Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Kita beri tepuk tangan. Beliau adalah akademisi dari UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian Dr. Abdul Bashir SEMSI, akademisi Universitas Sriwijaya. Kemudian Associate Profesor Dr. Insinyur Ian Kurniawan ST, M Engineering. Beliau adalah akademisi Universitas PGRI Palembang. Dan tim panelis yang pertama, Dr. Muhammad Husni Tamrin, Dekan FISIP Universitas Sriwijaya. Kemudian Dr. Sri Rahayu SEMM, beliau adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan the last but not least, Profesor Dr. Didi Susetio SEMSI, beliau adalah akademisi Universitas Sriwijaya. Berikut adalah aturan debat yang wajib saya bacakan, tolong simak baik-baik, khususnya bagi para pendukung paslon. Debat hari ini dibagi menjadi 4 segmen dengan aturan sebagai berikut. Pertama, setiap calon wali kota memiliki waktu yang telah ditentukan pada setiap segmen. Debat publik pertama khusus untuk calon wali kota. Wakil wali kota tidak diperkenankan untuk berbicara. Nanti ada gilirannya pada sesi debat berikut. Calon wali kota tidak diperkenankan menginterupsi atau memotong saat calon wali kota lain berbicara. Para calon diharapkan menjaga tata krama dan menghormati setiap sesi debat. Kepada tim paslon dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Tim paslon tidak boleh meneriakkan yel-yel atau slogan bertepuk tangan pada saat debat berlangsung kecuali diberikan kesempatan oleh moderator. Tim paslon dilarang membuat kegaduhan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Nah, sekarang waktunya saya berikan kepada setiap pendukung paslon untuk memberikan yel-yel terbaiknya. Saya mulai dari pendukung paslon 1. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kepada pendukung paslon 2, silakan untuk mempunyai yel-yel. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir, yel-yel untuk paslon 3. Baik, oke. Panggilkan setiap paslon untuk maju ke panggung utama. Nomor 1. Nomor 1 dulu ya. Oh, oke.
Baik, maaf Pak, silakan duduk dulu karena ini kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 dulu untuk menyampaikan visi dan misi. Oke. Ya baik, majunya satu demi satu artinya per paslon, tidak sekaligus. Saya mulai dari paslon nomor 1 dulu untuk maju, silakan. Beri tepuk tangan boleh, biar semangat. Oke. Silakan duduk. Kemudian paslon nomor 2, silakan. Berikutnya paslon nomor 3. Oke, semua sudah duduk manis di depan dan tadi sudah saya bersama ketika di bawah kita melihat situasi yang sangat buruk. Dan kita akan mulai dari paslon nomor 1. Apakah sudah siap Ibu dan Bapak? Baik, kami yang wali kotanya saja ya, calon wali kota saja yang akan menyampaikan visi dan misi. Baik, saya akan mulai saja supaya bisa lebih cepat. Pada segmen pertama ini, balik apa enggak nih? Panitia, kebalik apa enggak? Ini secara protokoler ya, maaf ya. Secara protokoler, betul. Ya. Terima kasih sudah dikoreksi. Kita mulai dari paslon nomor 1 yang akan menyampaikan visi dan misi Kota Pagar Alam. Waktu 4 menit. Dan waktunya dimulai saat Anda mulai berbicara. Tolong perhatikan waktu. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Kota Pagar Alam Bapak Dr. Firdaus. Yang kami hormati Forkom 3 yang Ahmad Nabil. Kami hormati Ketua KPU beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta jajaran. Dan kami menghormati seluruh undangan peserta debat yang hadir. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh perumus dari tanah. Selamat datang di Kota Pagar Alam. Dan kami sayangi paslon 02 dan paslon 03. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kami paslon 01 HPFC telah membuat satu visi untuk memimpin Kota Pagar Alam 5 tahun ke depan. Visi tersebut adalah jadikan Kota Pagar Alam sebagai kota perjuangan kita yang besar, usul, sehat, aman, harmonis, dan adil. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami telah buat dalam mengelola sumber daya alam bijak dan mulai dan kita dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dengan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan manajemen, SDM, infrastruktur, dan informasi kesehatan, serta melaksanakan audit dan akreditasi untuk memastikan bahwasannya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kesehatan. Keempat, mengembangkan pariwisata yang terintegrasi untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Kelima, membangun infrastruktur yang lebih luas untuk menjadi daya dukung aksesibilitas perekonomian, kepariwisataan, dan perjalanan baik bagi masyarakat sehingga menjadi lebih murah dan efisien. Keenam, mengembangkan fasilitas publik yang sesuai dengan kelestarian lingkungan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun dampak jangka panjang. Ketujuh, meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan memanfaatkan teknologi berupa pemantauan CCTV dan mengikutkan masyarakat berperan serta dengan regulasi yang dibuat. Kedelapan, kami akan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan adat istiadat sebagai pembentuk karakter masyarakat Kota Pagar Alam sebagai kota perjuangan, sebagai kota bersema, bersih, sejuk, aman, dan ramah. Insya Allah, dengan kemampuan saya lebih dari 32 tahun di birokrasi dan kemampuan Adinda FC lebih dari 3 periode di legislatif akan mampu mewujudkan visi misi yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya agak kelewat sedikit. Sudah beri tepuk tangan, maka kini giliran paslon nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktunya sama 4 menit. Silakan Bapak berdiri. Ya. Kita mulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Wali Kota Pagar Alam, Bapak Nelson Firdaus, beserta Porkompimda yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua KPU beserta para komisioner. Yang kami hormati tim perumus dan tim panelis. Yang kami hormati paslon nomor 1 dan nomor 3. Dan yang kami hormati semua tim pendukung dari paslon nomor 1, 2, dan 3, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Kami punya visi mewujudkan Pagar Alam Maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan keindahan ekonomi serta keadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkelanjutan. Dan kami punya 5 visi, yaitu yang pertama membangun ekonomi yang berkarakter guna peningkatan kesejahteraan dan masyarakat. Kedua, membangun area pasar tradisional berkonsep modern demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik. Dan yang ketiga, membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang keempat, membangun infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Dan terakhir, yang kelima, membangun karakter orang tua dan anak untuk memahami dunia pendidikan. Dari 5 visi tersebut, kami terjemahkan lagi menjadi 8 program unggulan. Yang pertama, program unggulan Stek Kopi. Program ini adalah program lanjutan di mana pada 5 tahun sebelumnya
kami telah melakukan lebih dari 5 juta stek kopi dan 5.400 masyarakat atau warga dengan 865 kelompok. Yang kedua, kami ada KUR 0%, ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.500 pemanfaat. Dan yang ketiga, bonus untuk RT RW akan dimasukkan ditambah dengan marbot, petugas kebersihan, kader-kader posyandu untuk melanjutkan program yang sebelumnya adalah 20 orang untuk ustadz ustazah. Jadi ke depan kami akan memperangkatkan 40 orang untuk umroh. Dan yang keempat, ini ada insentif untuk RT RW sebesar 1 juta per tahun. Dan yang kelima adalah beasiswa bagi siswa berprestasi tapi tidak mampu. Ditambah 3 program baru, yang pertama adalah pengadaan air bersih atau air minum untuk 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Dan yang ke-7 adalah revitalisasi pasar, yang ke-8 revitalisasi drainase di Kota Pagar Alam. Itu 8 unggulan yang insya Allah kalau diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Pagar Alam hingga bisa kami lakukan untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih 27 detik lagi, cukup? Oke, kita lanjut ke paslon nomor 3. Silakan untuk menyampaikan visi dan misi, waktu 4 menit. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Wali Kota Pagar Alam, Kapolres Pagar Alam beserta jajaran, Kejaksaan beserta jajaran, KPU Kota Pagar Alam beserta jajaran, Panwas beserta jajaran. Yang saya hormati di sini juga tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, dan teristimewa yang sangat saya banggakan ialah paslon dan beserta pendukung paslon nomor 1, nomor 2. Selamat datang, mari kita wujudkan kampanye atau pilkada damai di Kota Pagar Alam. Teristimewa, selamat datang untuk para penalis di Kota Pagar Alam, kota yang sangat kami banggakan ini. Izinkan kami menyampaikan program visi dan misi kami. Program visi dan misi kami terlahir dari untuk menyelesaikan dari program-program pendahulu Kota Pagar Alam yang telah banyak berkarya, dan kami tambah kembali untuk program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Pagar Alam, yang mana selama ini dari hasil pengamatan kami, dari hasil pergaulan kami di tengah-tengah masyarakat, karena saya lahir di Kota Pagar Alam, tinggal dan berdomisili di Pagar Alam, bersosialisasi dengan masyarakat Pagar Alam, maka kami banyak menghimpun beberapa keluhan, kami carikan solusi, dan insya Allah kami dapat mewujudkan harapan yang lebih baik nantinya untuk masyarakat se-Kota Pagar Alam ini. Dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat Pagar Alam sejahtera bersama dengan mutu serama. Di dalam serama itu telah banyak terkandung makna. Di situ ada permasalahan, di situ juga ada solusi yang kami tawarkan, disitulah yang akan kami wujudkan harapan yang lebih baik untuk Pagar Alam 2024-2029 yang akan datang. Dengan program visi dan misi diantaranya di bidang pendidikan, untuk mewujudkan manusia-manusia handal dimulai dari pendidikan dasar, maka kami membuat program yang pertama, baju seragam sekolah, sepatu, tas, dan buku tulis gratis untuk anak SD dan SMP, guna membantu meringankan beban orang tua murid. Yang kedua, kami membuat program untuk peningkatan pelayanan kesehatan, diantaranya menata kelola rumah sakit bersama, mengadakan kembali dokter-dokter spesialis yang kurang, dan kami akan membuat rumah sakit itu menjadi
sesuai dengan mutu serama, sejuk, ramah, amanah, dan merakyat. Artinya program yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, kami juga akan membantu untuk pengembangan yang menjadi keluhan masyarakat di bidang infrastruktur, percepatan pembangunan dengan tata kelola keuangan yang baik. Maka saya akan membantukan alat berat gratis untuk masyarakat membuat yang namanya kepentingan umum. Ditambah lagi program kami di sini di bidang kesehatan, kami akan menambahkan program 1 kelurahan 1 unit ambulan. Ditambah lagi program untuk mengantisipasi apa yang tidak kita Waktunya inginkan. habis. Nah, Kita beri terima tepuk kasih. tangan untuk paslon nomor 3. Waktunya habis pas 4 menit. Tapi saya kira Anda sudah menyampaikan semua visi dan misi. Baik Ibu dan Bapak sekalian, tanpa terasa segmen pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Dan untuk itu kita menyaksikan, kita jeda sebentar, akan ada pariwara yang numpang lewat. Silakan. Supaya ada siap mengamalkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Selamat datang kami ucapkan kepada masyarakat saya dari Bendana Timur Kota, seluruh jabat KPU Desa Pagar Alam, dan masyarakat umum yang bersama dan insya Allah hari ini kami tidak kuat dengan apa yang ada di sini, pasti saya tidak akan selesai. Maka masih mereka menunggu apakah tidak menjaga Baik, tepuk tangan, kita akan masuk ke segmen berikut. Tetap semangat teman-teman sekalian, pendukung para paslon. Dan kita akan lanjut ke segmen 2, yaitu segmen penajaman visi dan misi. Pada segmen ini, perumus akan mengambil subtema yang ada di fishbowl yang besar, dilanjutkan dengan panelis yang akan mengambil pertanyaan ada pada fishbowl yang kecil. Setiap calon akan diberikan pertanyaan untuk mempertajam visi dan misi tadi sesuai dengan subtema dan pertanyaan yang sudah diambil oleh tim perumus dan panelis. Waktu yang diberikan 2 menit untuk calon wali kota yang mendapatkan giliran menjawab dan 1 menit untuk calon wali kota lainnya menanggapi. Kemudian 1 menit untuk calon wali kota yang tadi menjawab pertanyaan untuk menanggapi jawaban dari calon wali kota lainnya. Jelas ya, saya kira nanti tentu akan ada penuntun berikutnya. Kita mulai saja. Kami mulai dari calon wali kota nomor urut 1 dan kami mohon kepada Profesor Dr. Abdullah Idi untuk mengambil subtema di dalam fishbowl besar. Silakan Bapak. Di dalam fishbowl besar itu adalah subtema. Tolong dibuka, sebutkan, ada mic di situ sudah disiapkan. Tolong pakai mic-nya Pak biar bisa terdengar oleh semua. Pakai mic-nya Pak, silakan. Ya, subtema 3. Subtema 3. Sumber daya manusia, akses pendidikan dan kesehatan.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Ya, Subtema 3, sumber daya manusia, akses dan kesehatan. Sudah ditunjukkan kepada kita semua, Profesor silakan kembali ke tempat, taruh di luar saja Prof. Iya, baik. Dan kemudian kami mengundang Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl yang kecil. Iya, fishbowl-nya kecil. Ini adalah pertanyaan dari subtema tadi, subtema nomor 3. Ya, silakan. Yang A. Oke, baik ya. Berarti pertanyaan yang akan saya bacakan, terima kasih Pak Tamrin. Ya. Berarti pertanyaan yang akan saya bacakan kepada paslon nomor urut 1 itu masih tersegel nomornya 3A. Betul? 3A. Tolong saya diingatkan kalau saya salah. Ini ya, benar ya? 3A ya. Oke. Tersegel rapi. Mudah-mudahan bukanya nggak susah. Paslon nomor urut 1, pertanyaannya tidak akan saya ulang, tolong simak baik-baik. Anda punya waktu menjawab 2 menit, dimulai nanti saat Anda berbicara ya. Oke, pertanyaannya. Sesuai kewenangan wali kota, tentu dewasa ini angka partisipasi sekolah belumlah optimal. Bagaimana program dan kegiatan prioritas paslon untuk mengoptimalkan angka partisipasi sekolah sesuai kewenangan wali kota dalam 5 tahun mendatang. Silakan. Baik, kami paslon nomor 1 telah membuat program. Tentunya program ini selaras dengan ketentuan dari perundang-undangan di mana anggaran pendidikan ini adalah anggaran yang mandatoris dari pusat, harus 20% diberikan untuk anggaran pendidikan. Dari 20% tersebut tentunya kami akan memberikan kepada sekolah-sekolah agar sekolah bisa menerima seluruh masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Dengan kata lain, sekolah gratis. Karena saat ini keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan masih kurang, salah satunya disebabkan karena biaya pendidikan yang mahal. Oleh karena itu kami akan menyiapkan sekolah-sekolah dengan gratis dan kami akan menyiapkan beasiswa untuk masyarakat terkhusus anak-anak yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang baik. Kemudian juga menyiapkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi di luar pendidikan formal. Misalkan anak tersebut memiliki kelebihan di bidang seni atau kelebihan di bidang-bidang lain, insya Allah kita akan berikan beasiswa sehingga mereka bisa mengikuti pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak yang mampu. Di samping itu tentunya kita akan meratakan atau memberikan pelayanan yang sama di setiap pendidikan sehingga masyarakat yang sekolah di desa sama kualitasnya dengan masyarakat yang ada di kota Pagar Alam. Oleh karena itu kita akan betul-betul memperhatikan biaya atau anggaran pendidikan ini agar betul-betul dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang telah kita siapkan sebesar 20% sesuai dengan mandatoris Waktunya dari habis. pusat. Terima Beri kasih. tepuk tangan untuk paslon wali kota nomor 1. Baik. Kini saatnya calon wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wali kota nomor urut 1 tadi. Waktu Anda silakan. Dimulai saat Anda bicara. Hanya 1 menit, jadi tolong bisa lebih efisien. Baik, terima kasih. Menarik tadi tentang program sekolah gratis.
Karena ada sebenarnya kekeliruan kita tentang sekolah gratis ini. Sering sekali sekolah gratis ini dijadikan jargon oleh paslon-paslon. Tapi kalau kita pahami bahwa sekolah itu sudah gratis. SD, SMP, SMA itu sudah gratis. Dan itu bukan program pemerintah daerah. Itu adalah program pemerintah pusat. Ini dulu yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi yang kami maksud dan kami ingin pertanyakan adalah yang seperti apa yang dimaksud oleh paslon nomor 1 tadi tentang sekolah gratis. Mungkin ada konsep yang berbeda. Terima kasih. Baik, masih lewat 17 detik, cukup Bapak? Baik, terima kasih. Sekarang giliran paslon wali kota nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban tadi. Jawaban dari calon wali kota nomor urut 1 tentu waktu Anda hanya 1 menit. Silakan. Baiklah, terima kasih. Menarik sekali program sekolah gratis. Tapi dalam hal ini menurut pengamatan kami, untuk meringankan beban wali murid, begitu mahalnya di dunia pendidikan, maka kami membuat program. Salah satunya ialah membantu pakaian seragam sekolah, sepatu dan buku tulis gratis. Itu buktinya untuk kita mewujudkan bahwa kita bisa menekan ekonomi masyarakat yang saat ini belum maksimal di Kota Pagar Alam. Mungkin itu saja tambahan. Masih ada waktu 27 detik? Cukup. Cukup, baik, kita beri tepuk tangan dulu biar semangat semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Dan kini calon wali kota nomor urut 1 silakan memberikan tanggapan atas statement atau jawaban paslon nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda hanya 1 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, paslon nomor urut 2, memang ini adalah sekolah gratis itu mandatoris dari pusat. 20% harus dianggarkan untuk pendidikan agar bisa masyarakat anak-anak bersekolah gratis. Tetapi pada kenyataannya terkhusus di Kota Pagar Alam saat ini yang namanya sekolah gratis itu belum ada. Karena sebagai salah satu contoh di SMP 1 masih terdapat pungutan liar dan ini terjadi pada saat kepemimpinan Anda kemarin. Oleh karena itu kami akan mengawal betul-betul 20% anggaran untuk sekolah-sekolah sehingga pendidikan gratis betul-betul bisa dilaksanakan di Kota Pagar Alam tercinta. Baik, terima kasih. Masih ada 15 detik. Cukup? Baik, tolong pendukung perhatikan ya, jangan berlebihan. Masih saya tolerir tadi. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Yang nomor Dan kita akan silakan duduk. Ya. nomor 3 enggak ditambah. Oh, nomor 3. Ya. Oh iya, silakan. Yang nomor 3 Habis sudah, Bu. Itu sudah menjawab semua, Bu. Itu sudah menjawab semua. Nanti supaya paham juga ya. Ya. Jadi tadi sudah menjawab pertanyaan statement nomor 2 dan 3. Tidak menjawab secara parsial, ya. Oke, baik. Saya jadi keder tadi kalau mau tambah waktu lagi. Udah cukup itu tadi menanggapi nomor 2 dan 3. Oke, baik. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 2 dan kami mohon kepada Dr. Abdul Bashir SEMSI untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang besar. Ya. Ambil subtemanya apa? Tolong dibacakan, tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada paslon juga kepada audiens. Pakai mic, Pak? Pakai mic? Iya. Subtema 6, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oke, subtema 6, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan publik. Baik. Terima kasih Pak Dr. Abdul Bashir. Selanjutnya kami mengundang Dr. Sri Rahayu SEMM untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl yang kecil. Ya. Subtemanya tadi 6 ya, tapi kita belum tahu pertanyaannya apa. Akan dipilih dulu oleh panelis. Ya. Silakan Bu Ayu. B. Oke, B. Pertanyaannya saya harus buka dulu. Terima kasih Bu Ayu. Baik, jadi nomor 6B, betul? Baik. Nomor 6B, saya pilih dulu 6B. Tersegel?
tersegel, oke? Ya. Baik. Tolong perhatikan, ya. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tentunya membutuhkan reformasi birokrasi yang ideal, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat Kota Pagar Alam. Pertanyaannya, setujukah Bapak dengan pernyataan ini, dan poin penting apa yang dapat Anda wujudkan nantinya agar tujuan ini tercapai? Jelas? Silakan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami sangat sepakat dengan itu, sehingga di 5 tahun yang lalu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan, baik itu pelayanan di tingkat kesehatan, perizinan, dan di khusus di Dukcapil. Di Dukcapil ini punya beberapa inovasi yang dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama ini jemput bola sapu lidi. Nah, ini sudah dilaksanakan. Saya punya dokumen administrasi kependudukan, 5 menit langsung jadi. Dan yang kedua ada inovasi pelayanan 3-in-1, di mana penambahan anak dapat 3 dokumen. Yang pertama itu KK baru dan KIA untuk anak beserta akte kelahiran. Dan yang ketiga ada inovasi meluncat ini, yaitu meninggal langsung dicatat dan dibuatkan akte kematian. Nah, ini harapannya salah satu cara untuk kita bagaimana penyelenggaraan pemilu yang adil ya, pemilu yang tidak curang. Jadi harapannya orang meninggal itu tidak ikut milih. Ini kadang-kala masih terjadi, sudah meninggal masih tercatat. Dan yang keempat, inovasi sekeempat, selesai menikah mendapatkan kartu keluarga serta KTP berstatus menikah. Nah, ini yang sudah dilakukan. Di samping itu di perizinan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempermudah semua pelayanan perizinan, sehingga di 5 tahun kemarin kita ada penambahan tempat-tempat atau destinasi wisata itu sebanyak 21, homestay, dan banyak lagi yang butuh perizinan yang ini kita laksanakan, yang dimana sebelumnya ini agak waktunya habis. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan. Baik, kami persilakan calon wali kota nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon wali kota nomor urut 2 tadi. Waktu Anda hanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, terima kasih. Saya juga memberikan apresiasi kepada calon nomor urut 2. Tapi di sini saya cuma menambah meluruskan, untuk menata kelola pemerintahan dengan baik itu serahkan kepada orang-orang yang ahli di bidang pendidikannya. Kita ambil contoh di bidang teknik, misalnya di bidang teknik, di bidang infrastruktur itu adalah orang-orang teknik sipil. Di bidang pendidikan serahkan kepada orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. Pada intinya tata kelola pemerintahan dengan baik itu adalah penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang ilmu pendidikannya. Demikian dan terima kasih. Masih 23 detik, 22 detik masih mau ditambahkan? Baiklah, kalau kita tambahkan lagi sedikit, yang lebih baik lagi, kita selaku kepala daerah harus lebih dekat kepada rakyat, lebih mendengar dan siap dikoreksi untuk menjadi pemimpin yang penuh perhatian terhadap masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih calon wali kota nomor urut 3 sudah memberikan tanggapan. Dan selanjutnya kami persilakan calon wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda hanya 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Anda tadi menyatakan setuju dengan penempatan SDM yang sesuai atau kompatibel dengan posisi masing-masing. Yang saya pertanyakan, bagaimana dengan pelayanan rumah sakit bersama? Selama masa Anda menjawab,
Rumah sakit Besemah yang tadinya tipe C turun tipe menjadi tipe D. Apabila pelayanan ini sudah diberikan semaksimal mungkin, tidak mungkin rumah sakit itu akan menjadi turun tipe. Dan data yang kami miliki, salah seorang yang ditempatkan pada posisi strategis di Rumah Sakit Besemah adalah seorang guru. Tentu ini tidak sinkron dengan apa yang Anda maksud dengan setuju menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi dan jabatan sesuai dengan basic pendidikan. Oleh karena itu, kalau di Dinas Kesehatan yang duduk di situ harus yang mempunyai basic kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan kini kami persilakan calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 3 dan 1 ya. Waktunya hanya 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Betul ya, diserahkan kepada ahlinya. Tapi ada satu juga yang harus kita pahami bahwa fungsi pemimpin itu adalah fungsi manajer. Ini fungsi pemimpin. Kalau kita lihat manajer sepak bola atau pelatih sepak bola tidak pernah lebih baik daripada pemainnya. Akan tetapi dia paham siapa yang dia kelola itu. Striker tidak pernah akan dia tempatkan di penjaga gawang. Ini harus dipahami oleh pemimpin. Jadi bagaimana menempatkan seseorang itu agar dia tahu bahwa dia memimpin. Anak buahnya yang dikabit-kabit, ini yang harus secara teknis paham. Ini yang paling penting. Sehingga nanti apa yang dimau oleh seorang pemimpin, seorang manajer tadi bisa terlaksana. Untuk rumah sakit, mohon maaf bukan tipe tapi kelas. Awal saya pertama di Kota Pagar Alam kita kelas D, itu 2018. Tapi di 2020 menjadi kelas C. Tolong dengan data yang benar ya. Jangan data yang keliru. Ini didengar oleh seluruh masyarakat Kota Pagar Alam. Cari dana yang betul. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya peringatkan ya kepada pendukung paslon ya untuk menjaga sikap. Ya. Memberi semangat boleh, tapi tolong supaya suasana kita kondusif dan tidak panas. Ya, saya tahu itu untuk memberi semangat, tetapi tolong kita sama-sama jaga kondusivitas. Baik, kini kita lanjut tentunya untuk giliran calon wali kota nomor urut 3 dan kami mohon kepada Associate Profesor Dr. Insinyur Ian Kurniawan STM Engineer untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang besar. Iya. Ya, silakan pakai mic-nya Pak Ian. Tunjukkan kepada saya. Pakai mic-nya. Subtema 2, kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Subtema 2, kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya mengundang Profesor Dr. Didi Susetio SE MSI untuk mengambil pertanyaannya di dalam fishbowl yang kecil. Subtema 2 tadi ya. Kita ingat sama-sama, subtema 2. A. Oke. Subtema 2A. 2, benar. Tadi belum. Oh ya, oke. 2A. Terima kasih Pak Didi. Kita bacakan dulu, kita buka dulu. 2A atau A? 2A kan? Betul? 2A. Ya. Yang tadi ya. Pertanyaannya, Pagar Alam sebagai pusat pertanian kopi yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti kopi Robusta. Dari tahun 1887 sampai 1893 di daerah Besemah dibuka kurang lebih 21 perkebunan kopi di atas tanah Erpah, yaitu tanah yang disewakan selama 75 tahun. Bagaimana produk ini bisa menjadi salah satu produk yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pagar Alam? Apa program yang akan Anda lakukan nanti? Karena isu saat ini
kopi Pagar Alam masih diekspor dengan brand daerah lain. Jelas? Paslon Wali Kota nomor 3, silakan, Anda mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab. Baiklah, terima kasih. Memang Kota Pagar Alam adalah salah satu kota pertanian penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan di antaranya. Maka saya sepakat dengan program stik pucuk kopi, stik sambung kopi yang dulu pernah dilahirkan oleh zaman kepemimpinan Bapak Jazali Kuris dan telah diteruskan oleh Kakanda kami Alpian. Menurut pengamatan kami memang program itu patut untuk terus kita kembangkan ke depan, tapi akan kita kaji lagi. Benar-benar yang mendapat bantuan itu akan kita kontrol sampai ke bawah biar produksinya meningkat, dan produk brand Kota Pagar Alam memang akan kita lakukan. Tidak bisa kita ujuk-ujuk lahir dengan brand sendiri, tapi kita harus masuk dulu ke dalam brand di luar. Seperti saya sudah melakukan brand KDH. Saya salah satu franchise kopi dari hati di Kota Palembang. Dari situ saya akan mencoba memasukkan komoditi kopi Robusta Pagar Alam ke brand kopi dari hati. Kemudian setelah kita pelajari, apa salahnya kalau kita buat brand sendiri, kopi bersemah yang dapat membanggakan kota kelahiran ini. Terima kasih. Baik, 43 detik masih ada? Cukup? Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan kini adalah giliran calon wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Kami setuju dengan paslon nomor 3 untuk membranding sendiri produk kopi Kota Pagar Alam, di mana kita ketahui bahwasanya Pagar Alam ini merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin yang akan kita lakukan jika baik kami atau Anda yang memimpin Kota Pagar Alam ke depan lebih memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara memproduksi kopi sehingga memiliki kualitas yang layak untuk diekspor. Kemudian kita mengajak para anak-anak muda untuk belajar memasarkan secara digital, karena saat ini digitalisasi merupakan pangsa pasar yang cukup baik untuk mendongkrak suatu community di suatu daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan calon wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 3. Waktunya sama semua, 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya mengajak kita semua untuk bicara tentang data ya. Bahwa kita Pagar Alam bukan penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Penghasil kopi terbesar itu ada di Muarinim. Tapi kita adalah penghasil kopi terbaik. Ini dari sisi kualitas. Kalau kualitas kita terbaik. Kenapa kita dinyatakan terbaik? Kita itu menanam kopi Robusta di daerah atau di ketinggian yang seharusnya sudah bisa ditanam Arabica. Sehingga aroma daripada kopi Robusta Pagar Alam itu berbeda dengan aroma kopi Robusta yang ada di tempat lain. Karena di tempat lain Robusta itu bisa ditanam di ketinggian 400-500. Sehingga kita rasanya itu di antara Robusta di daerah lain dengan Arabica di daerah Aceh. Nah ini, kita itu kekhasan kita. Makanya setiap kali kita lomba, sering sekali kopi Pagar Alam itu memenangkan lomba tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wali kota nomor urut 2. Kita persilakan calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban nomor 1 dan 2. Baiklah, terima kasih paslon nomor urut 2. Memang benar kita Pagar Alam ini bukan memproduksi salah satu penghasil kopi terbesar, tapi kita bangga di tanah Besemah ini toke-toke kopi itu hadirnya di sini. Dari Kabupaten Lahat, Tanjung Sakti, Jarai jual kopi ke Pagar Alam. Dari Kabupaten Empat Lawang juga jual ke Pagar Alam. Yang dapat nama ini memang Pagar Alam. Alhamdulillah dari nama ini akan membuat Kota Pagar Alam sebagai penghasil kopi terbesar. Beruntunglah kita di Pagar Alam. Nanti ke depan produk-produk yang akan kita hasilkan diantaranya
kopi petik merah. Memang kalau mau mengelola metik satu-satu tidak mungkin. Tapi secara tradisional kopi yang dipetik, ditumpukan, kita suruh yang disampaikan paslon nomor 1 tadi dikumpul, nanti dipilih, dinaungi oleh melalui badan usaha milik daerah bahwa ini kopi pagar alam yang dapat bersaing di dunia nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wali kota nomor urut 3. Tanpa terasa ya, segmen kedua sudah berakhir dan sukses saya kira. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pemilih, anggota masyarakat Kota Pagar Alam. Mari, ayo kita sukseskan pemilihan kepala daerah serta tahun 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Ingat, satu suara sangat menentukan. Maju tidaknya kota kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi milenial yang sudah mendapatkan hak pilih. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hartono, Komisioner KPU Kota Pagar Alam, mengajak kepada semua lapisan masyarakat datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota serta wakil wali kota. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Pagar Alam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wali kota kedepannya semakin maju, pariwisata semakin sukses maju. Harapan saya semoga Bapak Wali Kota yang akan datang ini lancar dan sukses, pembangunan makmur, rakyat senang. Dari minta yang menurut kan? Hukumnya apa kita gawe itu? Keluar. Ya, orang minta dibagusi kalau ada bersama-sama tapi kalau di keluarga ada minta sama dia. Oke, baik, tepuk tangan dong sekali lagi supaya kita semangat memasuki segmen ketiga. Segmen ketiga ini calon wali kota saling bertanya. Ya, siap ya, saling bertanya. Oke. Calon wali kota akan mendapat kesempatan untuk saling bertanya dan setiap calon wali kota akan diberikan waktu 1 menit bertanya kepada calon wali kota lainnya dan ada 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Siap-siap ya? Kami mulai dari calon wali kota nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3 dan 1. Jelas? Ya, calon wali kota nomor urut 2 bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1, 3 dan 1 dulu. 3 dan 1. Waktunya untuk bertanya 1 menit, untuk menjawab 2 menit. Ke nomor 3 dulu Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 1 yang tadi telah menyinggung tentang rumah sakit. Maaf Pak, nomor 3 dulu yang Bapak harus nomor tanya. 3. Iya. Baik, nomor 3, pertanyaan saya sederhana tentang alat berat gratis. Tolong dijelaskan seperti apa, juga tentang pakaian sekolah gratis. Soal-soal yang gratis ini yang saya pertanyakan di paslon nomor 3. Ke nomor 1, saya terima kasih tentang statementnya Rumah Sakit Bersema. Tapi saya bangga dengan Rumah Sakit Bersema ini, awalnya kelasnya D jadi C. Dan lebih bangga lagi bahwa kami Rumah Sakit Bersema ini menopang 2 kabupaten tetangga, yaitu Lahat dan 4 Lawang. Data yang ada, lebih dari 20% pasien Rumah Sakit Bersema adalah dari 4 Lawang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Giliran calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan calon wali kota nomor urut 2 tadi. Waktu Anda 2 menit. Menjawab 2 menit ya, silakan. Baiklah, terima kasih paslon nomor 2. Ini pertanyaan yang juga sangat menarik. Demi percepatan pembangunan di Kota Pagar Alam, masih banyak masyarakat yang menginginkan akses-akses ke perkebunan. Di sini untuk membantu percepatan, mereka mendistribusikan pupuk, mengangkut hasil pertanian. Dengan itu maka saya menyimpulkan, selama dari 2008 sampai hari ini, program itu tetap berlanjut dengan hadir bantuan alat berat gratis, walaupun saya belum pernah menjabat wali kota. Ditambah, kenapa harus dibantu? Guna mengirit anggaran. Dengan dibantu gratis, masyarakat memberikan hibah, maka kita sudah irit 1 poin, artinya tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembebasan. Ditambah lagi masalah baju seragam. Baju seragam ini memang menjadi keinginan besar masyarakat Pagar Alam untuk dibantu meringankan mereka yang mana penghasilan secara ekonomi mereka masih belum mampu semua yang ada di Pagar Alam. Makanya saya akan tetap komitmen dan konsisten apa yang saya jadikan program unggulan dan akan tetap saya perjuangkan kecuali 5 hal. Yang pertama tentang ketahanan keamanan, moneter, yudikatif, legislatif, dan Kementerian Agama. Itu yang tidak dapat saya lakukan. Apapun bentuk keputusan akan saya ambil demi memperjuangkan hak dan keinginan masyarakat Kota Pagar Alam. Itu sudah menjadi kewajiban sebagai leader kepemimpinan menjadi kepala daerah. Terima kasih. Baik, 16 detik cukup? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih paslon nomor urut 2. Rumah sakit Besema Anda katakan sebagai rumah sakit penopang Kabupaten 4 Lawang dan Lahat. Mungkin itu dulu. Anda harus update bahwasannya sekarang masyarakat Pagar Alam banyak yang berobat atau mendapatkan fasilitas di Rumah Sakit Kabupaten 4 Lawang. Salah satu contoh, pada saat pileg kemarin, diwajibkan setiap calon memiliki surat keterangan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Besema tidak mampu mengeluarkannya karena tidak memiliki dokter jiwa. Berduyun-duyun para caleg di Pagar Alam mengambil surat keterangan jiwa di Rumah Sakit Kabupaten 4 Lawang. Termasuk Pak Epsi dan yang lain-lain, termasuk juga mungkin Pak Fikri. Dan saat ini perlu diketahui Bapak bahwasannya Rumah Sakit RSUD Kabupaten 4 Lawang merupakan rumah sakit tipe C dengan pelayanan paripurna. Dan 2 minggu yang lalu Rumah Sakit Kabupaten 4 Lawang telah ditetapkan sebagai salah satu 5 terbesar rumah sakit dengan pelayanan terbaik se-Indonesia, dan penghargaannya akan diberikan langsung oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong ya mendukung paslon nomor 1 ya. Oke. Udah berkali-kali nih soalnya saya bilang tolong. Baik, sekarang kami persilakan calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya yang saya tanyakan bukan itu, tapi konsepnya, bagaimananya, lebih gitu. Karena ada yang harus kita pahami, beda kita ini mengelola negara dengan kita mengelola bisnis atau perusahaan. Kalau perusahaan itu yang paling penting, yang utama itu outputnya. Itu di perusahaan, kalau kita punya perusahaan sendiri. Tapi pada saat kita mengelola negara, ini administrasinya itu di depan. Penting sekali administrasinya. Jadi saya minta tolong ini administrasi untuk dipahami. Untuk paslon nomor 1 dulu, ini data yang baru saya dapat 2 hari yang lalu. Sekali lagi data, saya selalu bicara tentang data. Kalau bicara tentang jiwa, itu incidental. Itu incidental. Itu kebutuhan sesaat pada saat mau tes, mau tahu apa. Tapi yang kita cerita ini adalah bagaimana orang berobat.
Dari pendopo itu berduyun-duyun datang. Itu. Kita punya 22 tenaga spesialis di Rumah Sakit Besema itu. Terima kasih. Oke, baik, waktunya pas sekali. Waktunya pas sekali. Sekarang giliran calon wali kota nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1 dan 2. Ya, silakan calon wali kota nomor urut 3 memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baiklah, saya di sini tidak perlu banyak kita saling menekan, cuman saya meminta untuk menjadi acuan kami memimpin ke depan. Terima kasih paslon nomor 2. Yang saya tanyakan yang leader untuk penempatan di setiap dinas-dinas itu, leader nanti mengatur kabit-kabitnya seperti apa. Menurut saya, yang ditempatkan sebagai leader itu harus orang yang benar-benar profesional dan menguasai bidangnya. Kalau bawahan itu biasanya mengikuti apa yang didasarkan wawasan dari leadership. Minta tolong dijelaskan, kalau leader mengatur semua, itu kadang-kadang ada posisi yang salah penempatan menurut kami. Minta tolong dijelaskan, leader. Pertanyaan tadi, leader. Leader itu yang mengatur semua bawahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kami persilakan calon wali kota nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 3. Enggak. Ini ada 2 paslon di sini. Iya, no. Oke, sudah ada klarifikasi. Paslon nomor 3 hanya bertanya kepada nomor 2. Ya, hanya boleh. Ya, oke. Baik. Sementara paslon nomor 1 sudah ingin ditanya. Saya izin ya. Silakan. Izin moderator. Ibu sebagai moderator. Jangan bikin kami bingung. Kenapa, Pak? Ya harus tegas. Dijelaskan dulu tadi seperti apa. Sehingga saat ini kami bingung. Siapa dulu? Tadi saya diingatkan, waktu saya bertanya pertama ke 1, saya dibilang kedua dulu. Ingat nggak? Enggak, saya baca sesuai petunjuk ini, Pak. Jadi ya ini makanya, sudah dibikin. makanya juga harus begitu. Ya. Ibu tadi harus bilang juga ke paslon nomor 3. Silakan bertanya ke paslon nomor 1 dulu, baru ke saya. Baik, oke. Ini koreksi ya, kita koreksi Ya. bersama-sama ya. Ya. Tolong ya. Baik. Gitu. Baik. Jadi saya kira ini tidak perlu diperdebatkan, tapi saya terima sebagai sebuah masukan. Jadi ketika saya memberikan Anda kesempatan bertanya, itu pertanyaan sebenarnya ditunjukkan untuk 1 dan 3, 2 dan supaya semua gilirannya sampai. Tapi kalau Anda tidak menanya kepada yang satunya lagi, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Gitu ya. Jadi ini kesempatan diberikan, ternyata paslon nomor urut 3 bertanyanya kepada nomor 2. Ya. Oke. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya katakan bahwa pemimpin itu dia sebagai manajer. Sekarang kita contohkan. Presiden kita Bapak Jokowi itu adalah sarjana kehutanan dan bisnisnya adalah furniture. Apakah dia akan ahli tentang arsitek? Apakah dia ahli tentang kesehatan? Ini yang perlu kita pahami. Juga sekarang kita punya Presiden Bapak Prabowo, seorang tentara. Nah ini, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa pemimpin itu adalah bagaimana dia melihat potensi-potensi yang ada. Itu. Potensi yang ada untuk bisa dimaksimalkan, untuk dia bisa bagaimana meminit anak buahnya. Kepala dinas itu bagaimana dia bisa meminit anak buahnya ini. Kalau dia di kesehatan, bagaimana orang-orang kesehatan ini bisa mencapai apa yang direncanakan. Nah begitu juga pada saat dia misalkan ada di Dispora, ada di PU. Ini yang harus dia kuasai, bagaimana dia bisa memanage anak buahnya. Sekali lagi saya katakan, seorang pelatih tidak harus lebih baik daripada pemain. Tapi bagaimana dia bisa membuat pemain-pemainnya ini ada di posisi yang benar. Kepala dinas itu ada bidang-bidang.
Bagaimana seorang kepala dinas bisa memaksimalkan bidang-bidang ini untuk mencapai apa yang dia rencanakan dan apa yang harus dia kerjakan. Ini. Jadi sekali lagi dipahami bahwa fungsi kita itu sebagai manajer atau sebagai leader itu sebagai pimpinan di dalam suatu badan. Apapun badan itu. Tidak harus semua pemimpin itu tahu secara teknis semuanya. Saya seorang sarjana hukum. Tentu saya tidak paham soal arsitek. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat, ya. Kami tetap memberikan kesempatan kepada calon wali kota nomor urut 1 biar tadi tidak ada pertanyaan untuk menanggapi. Untuk menanggapi pertanyaan atau statement nomor urut 3. Silakan. Menurut kami, menempatkan seseorang pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki adalah sangat tepat. Oleh karena itu, hendaknya dalam penempatan pejabat-pejabat harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Jangan seorang guru ditempatkan di rumah sakit atau yang bukan teknis tetapi ditempatkan di PU. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena agama kita mengajarkan, berikanlah sesuatu kepada ahlinya. Karena kalau tidak, tunggulah kehancuran. Mungkin itu tanggapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan sekarang adalah calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1 dan 2. Jelas Pak ya? Baik. 1 menit waktunya. Baiklah, terima kasih. Tidak banyak yang akan saya tanggapi. Saya sepakat dengan paslon nomor 1. Memang ahli itu diwajibkan untuk menguasai semua bidangnya. Kalau tidak menguasai bidang, contoh, orang sakit diobati oleh guru tidak akan pernah sembuh. Di bidang infrastruktur, orang ekonomi membangun jalan, jembatan, kalau bukan bidangnya pasti tidak akan pernah terukur. Di situ maksud saya penempatan seluruh kepala-kepala dinas UPD-UPD, baiklah secara profesional kita terapkan sesuai dengan bidang ilmunya. Saya sepakat dengan paslon nomor 1, serahkan kepada ahlinya. Kita berobat baik, kata nenek belajar ngaji, harus dengan guru ngaji, bukan dengan guru kuntau. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2 dan 3. Untuk memberikan pertanyaan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, kami akan bertanya pada salah satu misi Anda adalah menyiapkan ketersediaan air bersih. Seharusnya kita tahu bahwa air bersih ini adalah kebutuhan pokok manusia. Mengapa ini tidak disiapkan dari 5 tahun kemarin? Dan bagaimana teknis Anda menyiapkannya? Untuk pasangan nomor urut 3, kami hanya bertanya, Anda membuat program pembagian seragam gratis, tas gratis. Kami hanya ingin menanyakan dari mana pendanaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Sekali lagi bahwa kami menempatkan di visi itu di bawahnya berkelanjutan. Bahwa ini adalah lanjutan. Untuk saat ini kami punya data air bersih itu pemanfaatnya itu ada 34.300-an KK pemanfaat. Nah ini dari 34 ribuan ini sudah dengan PDAM itu kurang lebih 5.400 dan dengan spam itu ada kurang lebih 15.000 sehingga sudah ada 20.000 lebih sedikit. Nah masih ada kurang lebih 14.000. Nah ini yang kita katakan bahwa semua 5 kecamatan itu harus teraliri oleh air bersih. Jadi karena masih ada yang belum, ini yang kita
atau kita programkan ke depan menjadi program prioritas, sekali lagi karena betul bahwa air itu kebutuhan pokok dari masyarakat dan ini kewajiban negara. Akan tetapi ini tidak akan pernah bisa serta-merta dalam satu periode kita lakukan semua. Makanya ini keberlanjutan dan insya Allah diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Pagar Alam, kami akan bisa mengaliri 34.000 kurang lebih pemanfaat air bersih ini. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, masih 35 detik, cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, pertanyaan juga sangat menarik. Terima kasih Yunda sebagai koreksi. Kalau masalah penganggaran, kami punya data untuk program pendidikan 20% itu yang tahun 2025 akan datang, itu sebesar 180 miliar lebih. Jadi untuk kebutuhan 19.000 plus jumlah murid SD SMP di Kota Pagar Alam, sudah kami lakukan penghitungan. Insya Allah dari anggaran yang ada akan bisa terrealisasi dan tidak banyak mengganggu untuk program-program yang lainnya. Kalau kurang kita cakap lagi kalau indah. Masih banyak badan netel-netelnya. Yang penting program ini tetap kami konsisten, akan kami perjuangkan apapun bentuknya demi kepentingan masyarakat Kota Pagar Alam untuk membantu perekonomian yang lebih baik nantinya. Mungkin itu saja, terima kasih dan Baik. saya akhiri. Cukup jawabannya? Oke. Dan kami persilakan kembali calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, paslon nomor urut 2, menurut kami solusi pada saat ini untuk penyediaan air bersih di Kota Pagar Alam adalah memisahkan dulu PDAM dengan PU. Kalau sekarang masih PDAM itu bergabung dalam Dinas PU, tetapi ke depan PDAM harus berdiri sendiri sebagai perusahaan umum air minum daerah, baru bisa melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga bisa menyiapkan air bersih bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Kemudian untuk paslon nomor urut 3, memang kalau pendidikan itu mandatorinya 20% dari APBD, tetapi ada hal yang harus kita ketahui, sesuatu yang diberikan secara mandatori telah memiliki menu-menu khusus. Jadi jangan sampai ini menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih, cukup. Ya, pas waktunya. Itu tadi segmen yang ketiga, dan sebelum lanjut kepada segmen berikutnya yang merupakan segmen terakhir, kita akan menyaksikan dulu pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmeni, Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024 pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Mari sama-sama kita menjaga kondisivitas, menciptakan pemilihan yang aman dan damai. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk bersama-sama berpartisipasi mengawasi seluruh tahapan pemilihan yang sedang berlangsung. Mari kita awasi secara bersama-sama. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Putra, Ketua KPU Kota Pagar Alam. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kota Pagar Alam agar datang TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dan wali kota, wakil wali kota Kota Pagar Alam. Ingat, suara Anda sangat menentukan nasib bangsa. Terima kasih. Jadi istilahnya itu kalau cari bangunan Kakak itu hilang, jadi rakyat senang. Harapan saya kepada
wali kota yang akan terpilih nanti agar kuota beasiswa diperbanyak lagi untuk para pelajar dan jalan-jalan di pedesaan yang rusak bisa diperbaiki. Wisata diperbanyak lagi dan parit-parit yang rusak segera diperbarui. Jika Bapak dan Ibu terpilih menjadi wali kota, harapan kami adalah apabila kami setelah tamat kuliah untuk peluang kerja dipermudah dan urusan BPJS lebih diperlancar lagi Dan jangan juga korupsi ya Bu, Pak. Jangan lupa tetap JJMU Pak. Tidak. Jangan lupa ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan ini, anggota masyarakat Kota Dalam. Mari, ayo kita sukseskan pemilihan kepala daerah serta tahun 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Ingat, satu suara sangat menentukan. Maju tidaknya kota kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi milenial yang sudah mendapatkan hak pilih. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hartono, Komisioner KPU Kota Pagar Alam, mengajak kepada semua lapisan masyarakat datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota serta wakil wali kota. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Pagar Alam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wali kota kedepannya semakin maju, pariwisata semakin sukses maju. Harapan saya semoga Bapak Wali Kota yang akan datang ini lancar dan sukses, pembangunan makmur, rakyat senang. Dari minta yang lurus kan? Hukumnya apa kita gawe itu? Keluar. Ya, orang mencari bagus di kalau ada busana dan tadi. Tapi kalau di keluar ada kita sama dia. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kita semua, terutama untuk para paslon 1, 2, dan 3. Dan kita sampai pada penghujung acara, yaitu pernyataan penutup dari calon wali kota. Anda mendapatkan waktu masing-masing 2 menit untuk percalon wali kota. Dan saya akan berikan kesempatan pertama tentu kepada, ini saya sesuai urutan ya, sesuai urutan yang sudah ditetapkan oleh panelis dan perumus. Kita mulai dari calon wali kota nomor urut 3
untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami pasangan Ludi dan Berta akan tetap konsisten dan komitmen dengan visi dan misi yang kami buat. Itu adalah memang hasil kami dari door to door ke masyarakat dan merupakan menjadi keluhan selama ini. Tetap akan kami perjuangkan apapun bentuk yang akan kami hadapi ke depan. Akan berani mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat umum yang kami kedepankan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 29 detik. Cukup. Cukup, baik. Kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Dan kemudian kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 1 mengajak kepada semua masyarakat, marilah kita cerdas dalam menghadapi pemilu kada ini. Kota Pagar Alam ini adalah kota yang bersejarah, yang telah mencetak berbagai pahlawan pejuang yang mempunyai sifat patriotisme, yang gigih, yang tangguh. Oleh karena itu, saat ini masyarakat Kota Pagar Alam hanya butuh pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya untuk membawa perubahan kepada Kota Pagar Alam yang lebih baik. Insya Allah paslon nomor urut 1 akan melaksanakan visi misinya sesuai dengan yang telah disampaikan. Insya Allah bersama paslon happy, masyarakat Kota Pagar Alam akan selalu happy. Dan akhirnya, dan mengakhiri pertemuan kita hari ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Banyak-banyak macan kumbang, hanya satu yang kuribang. Ame kamu didenak bimbang, pilih kerbai jilbab abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekarang tentunya adalah giliran calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, panelis dan tim perumus. Juga kami ucapkan terima kasih kepada paslon nomor 1 dan nomor 3. Terima kasih juga kepada PJ Wali Kota, Bapak Nelson Firdaus, beserta Porkompimda yang sempat hadir, Pak Kapolres, Pak Erwin, dan seluruh masyarakat Kota Pagar Alam. Hari ini terus terang kami dari Alap nomor 2 bangga sekali bisa ada di sini. Karena terus terang perjuangan untuk ada di sini hari ini sangatlah rumit. Sangatlah rumit. Kami hanya bermodalkan 4 kursi. Syarat 5 kursi. Jadi kalau kata Jemu Pagar Alam kurang sekegat. Nah itulah sampai akhir-akhir ya mendekati waktu pendaftaran ada banyak doa dari masyarakat Kota Pagar Alam untuk bagaimana pasangan kami ini bisa ikut dalam pilkada ini. Dan alhamdulillah doa itu dikabulkan, keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Sehingga kami yang modal 4 kegat tadi pacak nyalon dan ada di sini. Karena ada doa yang begitu banyak, ada keinginan yang begitu besar, sampai kami selama 5 tahun itu tingkat kepuasan masyarakat itu ada di 82%. Walaupun ada paslon yang mengatakan tidak pernah sampai 5%. Terima kasih. Tapi kami ada 82%. Ini data, sekali lagi ini data. Nah untuk itu kami akan memperjuangkan visi dan misi kami untuk mempertanggungjawabkan apa keinginan dari masyarakat Kota Pagar Alam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pas sekali waktunya 2 menit. Paslon calon wali kota nomor urut 2. Dan akhirnya terima kasih kepada calon wali kota Pagar Alam, semua pendukung
KPU, Bawaslu, dan semua undangan yang hadir, dan kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk kita. Demikian debat publik pertama hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para calon wali kota, tim perumus, tim panelis, komisioner KPU yang telah menyelenggarakan debat ini, dan tidak lupa kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya acara ini. Semoga hasil debat ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan Kota Pagar Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk debat pertama kali ini. Kita apresiasi sekali untuk ketiga calon wakil dan juga ini calon wali kota dan wakil wali kota. Sudah kita dengarkan Bapak dan Ibu tentunya visi dan misi program yang sudah disampaikan. Tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu pada hari ini kepada para tim perumus dan panelis yang telah hadir bersama dengan kita semua dan mendengarkan secara langsung apa yang telah disampaikan oleh calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Kota Pagar Alam khususnya di hari ini. Boleh sejenak untuk berdiri kami mengundang. Baik, dan kami juga mengundang pada hari ini kepada yang kami hormati pejabat Wali Kota Pagar Alam Bapak Dr. Andes Nelson Firdaus, Ketua KPU Pagar Alam beserta Forkopimda. Kami persilakan untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Akan kita abadikan momen foto kenangan terlebih dahulu. Rekan-rekan media nanti akan kami berikan spare waktu untuk hari ini kita akan press conference di depan di sisi sebelah kiri, namun nantinya akan diberikan waktu juga selama 20 detik untuk seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Silakan akan diatur foto kenangan kita pada siang hari ini. Silakan untuk diambil momen pertama. 3, 2, 1. KPU melayani boleh? Terima kasih. Bawaslu Kota Pagar Alam sudah dapat bergabung? Sudah? Baik, Forkopimda sudah bergabung bersama dengan kami bersama dengan 3 calon wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana kameramen, media? Sudah selesai? 20 detik, terima kasih. Silakan kembali Bapak dan Ibu, mohon izin. Untuk Ketua KPU, Bawaslu mohon izin tetap berada di tempat. Dan kami mengundang para panelis dan perumus untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Dapat bergabung juga kami mengundang para komisioner KPU Kota Pagar Alam, kami persilakan. Mohon maaf Bapak, tetap berada di tempat sejenak. Iya, kita masih ada satu sesi bersama dengan panelis dan tim perumus. Baik, kami persilakan. Kami informasikan kepada seluruh tim dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam nomor urut 01 setelah ini dapat meninggalkan tempat, namun untuk pasangan nomor urut 02 dan 03 tetap berada di tempat karena secara bergantian. Untuk freskon berada di sisi sebelah kiri depan, kami persilakan. Namun kembali dulu ke tempat duduk. Bagaimana rekan-rekan media, fotografer sudah selesai? Cukup? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pejabat Wali Kota Pagar Alam, Forkopimda, Ketua KPU, Bawaslu, tim panelis, dan tim perumus.
Beserta kami ucapkan terima kasih juga pada hari ini kepada moderator kita yang sangat istimewa dan sangat luar biasa sekali telah memandu rangkaian acara dari debat publik pasangan calon wali kota Pagar Alam tahun 2024, Ibu Haja Elwedi Ramdiastuti. Hadirin dan pemirsa Sriwijaya TV, YouTube Tribun Sumsel serta Sri Puku dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan pada hari ini debat pertama secara langsung kita siarkan dan pastinya masyarakat sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh calon wali kota dan wakil wali kota. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pembangunan di kota Pagar Alam. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024 menjadi pertimbangan masyarakat untuk melangkah ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Sekali lagi gunakan hak suara Anda karena satu suara sangat berpengaruh untuk perubahan masa depan kota Pagar Alam yang lebih cerah lagi. Baik, selanjutnya kami masih menempatkan ketiga calon wali kota dan wakil wali kota tetap berada di tempat terlebih dahulu. Kita izinkan terlebih dahulu penjabat wali kota Forkopimda untuk meninggalkan tempat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Setelah ini pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02 dan 3 kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk di sisi sebelah kiri kami. 01 tetap berada di tempat, 02 dan 03 silakan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Bapak Alfian dan Bapak Alfikriansyah. Selanjutnya dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Haja Berta SHMKN. Untuk paslon nomor urut 1 Ibu Haja Happy Safriani SKM MKes dan Bapak FC SE tetap berada di tempat karena pasangan nomor urut 1 setelah ini akan langsung meninggalkan tempat dan langsung melakukan preskon bersama dengan rekan-rekan media. Boleh silakan Ibu, kami berikan kesempatan terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. (02) dan 03 tetap berada di tempat karena kami akan mengatur jalannya preskon agar tetap berjalan dengan kondusif dan lancar. Dan kami ingatkan kembali semoga kita dapat berjumpa di debat publik yang kedua untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam tahun 2024. Kami persilakan, kami memberikan waktu 20 detik dari sekarang untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Kepada para tim perumus dan panelis, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Semuanya boleh melihat kamera, fotografer. Semuanya boleh. 3, 2, 1.